tidak ada kasus seperti itu, tidak bisa juga diambil alih. Dan sekarang ini polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa, dan jaksa seperti saya katakan tadi harus mematuhi semua aturan dalam menegakkan hukum ini, walaupun yang disidik ini sekarang sudah adalah mantan pejabat di Kejaksaan Agung sendiri, dan seluruh komponen masyarakat, akademisi, LSM, semuanya lah masyarakat juga mengawasi ini supaya hukum itu betul-betul kita tegakkan bersama. Jadi, rekan wartawan, terima kasih sudah menunggu. Hari ini saya datang ke IPDN di Jatinangor untuk menyampaikan kuliah umum dengan tema memperkuat supremasi hukum dan integritas aparatur sipil negara. Dan kuliah sudah saya sampaikan sekitar 2 jam, menjelaskan berbagai aspek terkait dengan konstitusi kita, pentingnya etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab semua aturan-aturan hukum, konstitusi, undang-undang, PP, dan seterusnya itu tidak akan ada artinya kalau sekiranya tidak ditopang oleh satu etika kebangsaan yang kuat, etika peradaban yang kuat. Apa yang kurang lagi pada masyarakat kita ini, ya, sudah ada undang-undang tindak pidana korupsi, sudah ada undang-undang KPK, polisi, jaksa diberikan kewenangan untuk menindak pelaku korupsi, sudah ada pengadilan tipikor, sudah ada KPK, undang-undangnya sudah begitu keras, bahkan hukuman seumur hidup, hukuman mati, toh masih terjadi juga. Apa yang kurang pada kita ini? Tidak, bukan kurang norma, bukan kurang aturan, bukan kurang lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kurang adalah kesadaran etika kita sebagai sebuah bangsa. Itulah arti penting dari Pancasila kita itu, sila ketuhanan yang Maha Esa itu harus diresapi, dijalankan menurut keyakinan agama masing-masing yang ada di negara kita ini. Dan mari kita jiwai kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu berdasarkan prinsip-prinsip etika keagamaan itu. Kalau itu kita jalankan, insya Allah kita akan mampu mencapai cita-cita kita bersama, mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan datang. Selain itu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Rektor dan segenap Sivitas Akademika IPDN yang hari ini menyampaikan, menganugerahi saya penghargaan, apa namanya tadi Pak Rektor? Kartika Adi Praja Utama kepada saya, dan juga mengangkat saya sebagai alumni kehormatan dari IPDN. Saya syukuri dan saya terima kasih atas penghargaan ini. Mudah-mudahan akan memotivasi saya juga untuk belajar lebih banyak tentang seluk-beluk penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya, silakan. Tadi agak keras suaranya. Pesan ucapannya kepada para praja yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu berpikir apa pesan yang disampaikan oleh Pak Menko pada praja yang akan menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat, terutama terkait supremasi hukum dan juga integrasi atau integritas dari ASN itu sendiri. Ya, saya mengingatkan mereka bahwa negara kita ini telah kita sepakati bersama sebagai sebuah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi hukum tanpa kekuasaan itu lumpuh, nggak ada artinya. Tapi kekuasaan tanpa hukum bisa berubah menjadi tirani dan kesenang-senangan. Dan karena itu para alumni IPDN ini yang nanti telah terjun ke tengah-tengah masyarakat harus menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, menerapkan hukum yang paling adil. Kalau terjadi konflik antara norma hukum yang dirujuk ketika akan mengambil satu keputusan atau merumuskan sebuah kebijakan. Selain itu, saya juga menegaskan kepada mereka bahwa memperkuat etika sebagai penyelenggara negara. Kalau tidak, ya apa yang dilakukan dengan norma-norma hukum itu semua akan sia-sia belaka. Dan yang paling penting juga mereka harus bijak dalam mengambil keputusan dengan menerapkan satu prinsip. Di atas norma hukum itu ada norma etika, dan norma etika itu yang mendasari norma etik itu tidak lain tidak bukan adalah norma keadilan. Dan itu yang harus dilakukan, karena masyarakat kita ini mau demokrasi, ekonomi berkembang tinggi, apalagi ekonominya tidak berkembang misalnya, tapi tanpa keadilan, ya
masyarakat itu berontak juga akhirnya, melawan juga pada akhirnya. Dan saya kira sangat penting untuk belajar hukum, belajar filsafat dan lain-lain untuk mengerti sebenarnya apa hakikat dari keadilan itu sendiri. Mereka boleh sedikit harapan ini dengan Silakan. Masih ada yang lain mau ditanyakan? Soal yang lain boleh Pak? Ya, silakan. Ya, sekarang lagi rame Pak antara kejaksaan dan Polri, mungkin kan rame Pak. Mungkin baiknya penanganan kasus Polri sedang sih Pak, biar Ya, Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini. Nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Kami melibatkan kewenangan masing-masing. Seperti kita ketahui dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak, ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah. Dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan meskipun yang harus disidik dan kemudian dituntut ke pengadilan itu adalah mantan pimpinan di Kejaksaan Agung sendiri. Hal seperti itu kan juga sebenarnya sudah pernah terjadi. Perwira tinggi polisi disidik lalu kemudian diadili. Ya, pimpinan KPK juga pernah diselidiki, disidik juga, dinyatakan sebagai tersangka. Harapan kita ke depan sebenarnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Apa yang kurang di negara kita ini? Semua norma hukum sudah ada, semua institusi sudah ada, tapi toh kejahatan terkait dengan korupsi itu masih terjadi juga. Nah, karena itu saya berpikir bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita itu memperkuat etika bangsa, etika peradaban kita sebagai sebuah bangsa yang sebenarnya harus kita kaji ulang. Menerapkannya itu mulai dari pendidikan sejak dini, diajari betul etika itu, sehingga dipatuhi oleh semua orang, meresap sebagai satu kesadaran. Sebab kalau hanya norma kita rumuskan, sekeras apapun sebuah norma itu, dia tidak akan ada artinya kalau dia tidak disadari bahwa norma itu sesuatu yang baik bagi kita pribadi, bagi kehidupan masyarakat dan negara seluruhnya. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Ya, kalau KPK itu dia bisa mengambil alih ya penyidikan kalau dianggap bahwa penyidikan itu mengandung korupsi juga di dalamnya atau berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan korupsi. Tapi kalau tidak ada kasus seperti itu, tidak bisa juga diambil alih. Nah, sekarang ini polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa, dan jaksa seperti saya katakan tadi harus mematuhi semua aturan dalam menegakkan hukum ini, walaupun yang disidik ini sekarang sudah adalah mantan pejabat di Kejaksaan Agung sendiri, dan seluruh komponen masyarakat, akademisi, LSM, semuanya lah masyarakat juga mengawasi ini.
supaya hukum ini betul-betul kita tegakkan bersama. Jadi saya hanya dapat bicara sebatas itu sebagai mungkin orang yang belajar hukum, karena kewenangan saya juga dalam masalah hukum ini lebih kepada norma-norma hukum sebenarnya. Koordinasi dalam norma, koordinasi dalam HAM, bukan penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukum itu berada di bawah Menko Polhukam. Jadi saya nggak bisa masuk terlalu jauh. Ya. Itu ya. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Presiden Pak Menko Polhukam juga sudah on the track, dan kita harapkan ini bisa terselesaikan dengan baik, ya. Artinya hukum akan ditegakkan dan sampai kepada proses dan selanjutnya penyidikan ini kalau memang cukup bukti kan bisa tingkat sampai kepada penuntutan di pengadilan. Sama-sama kita tunggu perkembangan ini. Cukup ya? Dia baik. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.